Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia, dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak terbatas di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Dia menahan 99 bagian di sisinya dan menurunkannya ke bumi 1 bagian. Dari 1 bagian itulah makhluk hidup saling mengasihi. Bila kita presentasikan rahmat Allah yang diturunkan ke bumi dari 100 bagian, hanya 1% yang diturunkan di dunia, yang dengannya binatang buas pun saling mengasihi. Tumbuhan pun menebarkan rahmatnya. Indra berfungsi sebagaimana mestinya. Makanan, minuman, keseimbangan alam, satu rahmatnya di dunia diperuntukkan bagi segenap makhluknya, tanpa pandang bulu untuk manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Sementara kasih sayang yang ditangguhkannya kelak akan diberikan khusus bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Rahmatnya berlipat-lipat, 1:99% kadar rasanya. Sungguh kasih sayang Allah yang diturunkan di dunia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kasih sayangnya di akhirat. Sebab itu beribadahlah hanya kepadanya, karena hanya dengan beribadah kepadanya seluruh rahmatnya akan kita gapai, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan iri, apalagi menganggap Allah tidak adil ketika melihat fenomena manusia-manusia kafir atau muslim tukang maksiat diberikan kecukupan harta bahkan lebih. Misalkan mereka bisa menguasai ekonomi dunia, menguasai politik dunia dan lainnya. Lantas kita berpikir, untuk apa ibadah? Atau ibadah tidak bisa menjadikan hidup kita kaya. Ikhwan fillah, yakinlah, percayalah, ibadah akan menjadikan kita kaya, akan mendapatkan rahmat Allah 99 yang ditangguhkannya. Kenikmatannya melebihi semua yang ada di dunia. Makanan ternikmat di dunia, termahal di dunia, itu kadar rasanya 1%. Ketika makanan itu berada di akhirat, dihidangkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka cita rasanya menjadi 99%. Sebagai contoh lain, akan beda cita rasa hubungan suami istri di dunia dan di akhirat, 1:99. Maka dari itu, manfaatkanlah rahmat Allah di dunia ini dengan kesungguhan sebagai alat bantu, sarana untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita harus kaya, harus menguasai media, harus menguasai politik, jangan kalah dengan orang-orang kafir. Rahmat Allah di dunia terbuka bagi segenap makhluknya, bagi orang yang sungguh-sungguh, telaten, dan terorganisir. Bila kita yang masih terbelakang dalam hal ekonomi, jagalah keimanan kita, jangan sampai tergadaikan. Tetaplah beribadah dan beramal hanya kepada Allah. Manfaatkanlah umur untuk hal yang bermanfaat. Bersabarlah, syukuri yang ada, dan lebih gila tentunya. Bila takdir kita masih miskin di dunia, yakinlah rahmat Allah yang ditangguhkannya kelak akan kita gapai di akhirat. Bagi kita yang kaya dan memiliki jabatan, janganlah sombong, janganlah kufur. Keluarkanlah zakat, sedekah, fasilitasi orang-orang yang berilmu, yang sungguh-sungguh ingin menegakkan agama Allah. Kuasai media, kuasai politik dan lainnya, agar rahmat Allah yang ditangguhkannya, yang bila dibandingkan dengan kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Wallahu a'lam.